Lonjakan kasus flu yang disebut sebagai super flu tengah menjadi sorotan dunia. Di New York, Amerika Serikat, sejumlah penderita influenza meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Rumah sakit dan unit gawat darurat mengalami lonjakan pasien dengan keluhan demam tinggi, nyeri otot, batuk berat, hingga kelelahan ekstrim. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik, terlebih karena penyebaran virus terjadi lebih cepat dibanding musim flu pada umumnya. Istilah superflu digunakan untuk menggambarkan varian influenza yang dinilai lebih agresif dalam penularan. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti virus tersebut lebih mematikan secara biologis. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut, lonjakan kasus lebih dipengaruhi oleh rendahnya imunitas pasca pandemi, mobilitas masyarakat yang meningkat, serta cuaca musim dingin yang mendukung penyebaran virus pernapasan. Otoritas kesehatan pun mengimbau masyarakat tetap waspada tanpa panik. Vaksinasi influenza, penggunaan masker saat sakit, serta menjaga kebersihan tangan menjadi langkah pencegahan utama untuk menekan penularan. Di tengah kekhawatiran global ini, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan sekitar, sembari terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari otoritas kesehatan. Untuk membahasnya lebih dalam terkait fenomena superflu yang sedang terjadi, perhatian publik juga menyita perhatian publik. Maksud saya sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Kang Diki, terima kasih telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kalau bicara soal intensitas pemberitaan terkait superflu ini banyak dikonsumsi masyarakat dan timbul ketakutan. Seperti apa resiko yang perlu diwaspadai terkait adanya superflu? Ya, sekali lagi penamaan superflu ini memang satu mengindikasikan ada satu wabah yang disebabkan sebenarnya subvarian yang memang lebih efektif ya dalam menginfeksi. Kemudian juga gejalanya sebetulnya sedikit lebih serius lah gitu, terutama tapi pada kelompok lansia dan anak-anak di bawah 5 tahun. Namun kedua yang ingin saya sampaikan bahwa superflu ini juga penamaan yang tidak resmi atau ya di media lah, lebih pada di masyarakat. Dan ini mencerminkan sebetulnya satu gejala yang memang dibandingkan pada periode wabah flu sebelumnya, khususnya di kawasan Eropa, Amerika ataupun Australia, memang lebih berat ya. Dan ini disebabkan oleh satu subclade ya, dari K namanya, yang masih kelompok dari influenza A, khususnya H3N2. Anaknya lagi atau cucunya lah, ini lebih banyak cucu cicitnya, yaitu subclade K ya. Ini memang terdeteksi di pertengahan tahun 2025 ini, di Juni, dan sampai saat ini menjadi pemicu banyak kasus wabah flu atau influenza di berbagai negara, khususnya di saat ini di negara kawasan atas ya, utara yang sedang bermusim dingin, tapi termasuk di ASEAN ya, antara lain juga di Indonesia. Ini yang meningkatkan bahkan hampir 20% kasus infeksi ini akhirnya mengharuskan pasiennya ke rumah sakit. Dan secara global itu sudah sekitar 3 jutaan kasus cukup berat di dunia karena influenza subclade K ini, dengan kematian hampir di ratusan ribu ya kematian selama setahun ini. Dan ini artinya memang cukup besar atau serius ya, cukup serius. Oke, kalau bicara soal diksi kata superflu, tentu ini kan sangat mengkhawatirkan apakah benar-benar ini flu yang super begitu. Lalu mengapa diksi kata ini disematkan begitu? Apakah benar-benar ini varian superflu ini atau secara tidak resmi disebutkan superflu ini menyebabkan gangguan pernapasan yang lebih parah dibanding flu biasa? Ya, gejalanya, dan kebetulan karena orang tua saya juga sudah dites ya, bapak saya khususnya, beliau juga dokter sebenarnya, dokter Akin Rahmat, sakit ya dengan kombinasi ada flu dan COVID-19, jadi sudah dites. Jadi gejalanya umumnya adalah ya sama khasnya dengan disebut dengan flu-like syndrome, jadi ada beringus, batuk, ya, demam tinggi, bahkan sampai 40-an derajat Celcius, dengan nyeri menelan yang cukup hebat ya. Dan ini
khususnya pada lansia akhirnya apalagi relatif lemah, dia akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena menyebabkan pneumonia. Nah ini yang saya ingin sampaikan hati-hati ya. Sebetulnya flu-nya itu sendiri tidak terlalu bukan tidak terlalu dalam artian serius ya, tapi tidak mengharuskan untuk ke rumah sakit karena umumnya dalam 1 minggu sudah mereda. Tapi pada kelompok di atas 65 tahun, Bapak saya ini udah 80 tahunan ya. Ini bisa cukup berat dan itu yang akhirnya mengharuskan beliau di rumah sakit. Nah, tentu tidak semua yang sakit ini melakukan tes ya, tapi saran saya khususnya pada kelompok di atas 65 tahun apalagi punya komorbid ya ataupun anak di bawah 5 tahun sebaiknya kalau sudah demam lebih dari 2 hari tinggi dengan gejala flu seperti itu segera periksakan ke dokter dan lakukan tes ya. Karena ini untuk menentukan langkah tindakan atau terapi selanjutnya. Ya. Ini yang menurut saya harus dibangun ya. Dan itu yang umumnya terjadi di negara maju lain pun di kawasan termasuk saat ini yang sedang bergejolak kalau di Asia ya Jepang dan China ya, termasuk sebagian Korea itu ya umumnya lansia yang terinfeksi memang dan mereka apalagi ini kan musim berlibur ya, berlibur. Nah, biasanya yang pulang berlibur dari Asia Timur itu juga pulang ke Indonesia bisa berpotensi ya, membawa juga virus ini. Walaupun di Indonesia sini sudah bersirkulasi karena Juni, bayangkan ini Juni 2025 pertama kali ditemukan, artinya ya di Indonesia sendiri menurut saya cukup mendominasi ya. Rata-rata di setiap negara bisa sampai hampir 90% kasus flu-nya disebabkan oleh subclade K ini. Makanya itu disebut jadi apa namanya tadi istilahnya di super flu karena dia mengalahkan mendominasi clade ataupun subvarian lainnya. Oke, ini kaum rentan seperti orang tua masih menjadi kasus yang besar di sejumlah negara begitu, tentu ini menjadi perhatian khusus. Apakah kasus COVID-19 lalu begitu ini membuat imunitas masyarakat menurun sehingga super flu ini semakin kuat gitu hingga flu jenis influenza ini semakin kuat? Apakah ada kaitannya? Jadi dua kelompok ini baik COVID-19 ya maupun influenza ini dua-duanya untuk diketahui bisa mengganggu ya sistem pertahanan tubuh dua-duanya ya. Nah, artinya ini dikombinasi lagi dengan katakanlah karena memang usia apalagi sudah di atas 80 atau di atas 70 tahun ditambah lagi memang sedang atau memiliki penyakit seperti misalnya diabetes ataupun hipertensi dan lain sebagainya. Inilah yang akhirnya membuat semakin rentan. Gitu. Jadi kombinasinya inilah yang membuat kemudahan dari subvarian yang baru ini untuk menginfeksi. Oleh karena itu tentu perlu ada proteksi ya dalam konteks ini untuk terkhususnya pada kelompok-kelompok rawan. Tapi untuk masyarakat secara umum yang muda ya, yang saya juga lihat ya di keluarga saya juga ada infeksi seperti ini ya. Jadi kalau yang muda cepat, dalam 2-3 hari akan cepat. Nah, meskipun tidak diobati secara khusus ya dan tentu tidak ke rumah sakit. Tapi itu kan karena daya tahan tubuhnya yang baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi proteksi menjadi penting, Pak. Oke, pembahasan tentang super flu masih akan kita lanjutkan. Tahan dulu Kang Diki, kita juga akan mendalami apa yang harus masyarakat lakukan terkait fenomena ini. Apakah masyarakat harus mempersiapkan diri begitu kembali memakai masker atau hal-hal lain ketika menghadapi COVID-19? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Kang Diki, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia dan DRC. Kang Diki? Ya. Kang Diki, kalau bicara soal keparahan begitu terkait super flu ini, apakah ini menyebabkan resiko komplikasi yang lebih tinggi? Ya, terutama khususnya pada kelompok yang rentan ya, seperti misalnya lansia di atas 65 tahun, pada anak di bawah, khususnya di bawah 2 tahun, termasuk
orang dengan komorbid atau gangguan imunitas, dan juga tentu ibu hamil. Ini klasik memang kelompok yang rentan atau berisiko. Dan ini yang juga terlihat di berbagai negara maju, umumnya dari data mereka memperlihatkan setidaknya 20% dari yang terinfeksi ini akhirnya harus ke rumah sakit gitu. Dan angka kematiannya sebetulnya masih relatif kecil, namun pada kelompok yang rentan ini relatif lebih tinggi dibandingkan jenis subvarian influenza lainnya. Jadi untuk diketahui sebetulnya influenza itu kan ada 4 ya, tipe A, B, C, D. Nah, influenza yang menyebabkan infeksi pada manusia dan menjadi wabah rutin yang musiman itu ada 2, yaitu tipe A dan tipe B. Nah, saat ini yang mendominasi ini yang tipe A-nya. Nah, tipe A-nya ini khususnya H3N2 yang turunannya lagi adalah subclade K ini yang disebut dengan super flu ya, dinamakan ini. Nah, inilah yang memiliki gejala umumnya lebih sedikit lebih serius pada kelompok rawan tadi. Kang, kalau melihat soal tanda-tanda atau alarm dalam tubuh gitu bisa sehingga kita bisa mengetahui lalu segera ke fasilitas kesehatan, apa sih yang menjadi ciri khas dari super flu ini? Nah, sebetulnya kalau bicara ciri khas sulit dibedakan karena ini hampir sama dengan kombinasi batuk pilek ya atau flu lainnya. Hanya pada beberapa orang yang terinfeksi, khususnya yang khas itu biasanya pada lansia, itu demamnya lebih tinggi, ya, nyeri menelannya lebih terasa mengganggu sekali, termasuk juga batuknya yang lebih sering dan lama. Gitu. Nah, ini tentu harus diverifikasi dengan tes. Apakah ini influenza atau infeksi karena COVID? Untuk diingat keduanya ini kan sudah menjadi endemik, ya, artinya ada terus di sekitar kita menjadi satu wabah musiman. Jadi untuk kepastiannya testing itu menjadi hal yang harus dilakukan. Kalau diprediksi, apakah Indonesia akan mengalami lonjakan kasus ini, Kang? Saat ini menurut saya sudah terjadi ya lonjakannya. Tapi ya tentu karena kesadaran masyarakat kita juga untuk berobat itu kan memang tidak seperti negara maju ya. Masyarakat kita seringnya ya berobat atau mengobati sendiri atau di rumah. Tapi akan terlihat sebetulnya dari meningkatnya rawatan pada usia-usia lansia. Ya. Usia-usia lansia ini saya sih melihat ya di beberapa rumah sakit, walaupun itu masih kasar ya. Tapi menurut saya tidak berbeda Indonesia dengan negara katakanlah Australia ataupun negara lain yang saat ini mengalami peningkatan kasus flu-nya. Dan namun tentu ini bukanlah satu pandemi ya ataupun penyakit baru, tapi kalau disebut epidemi dalam artian terjadi lonjakan, ya memang menurut saya bisa kemungkinan terjadi. Apalagi ini kita kan mau tahun baru nih. Nah, biasanya klaster-klaster itu secara khas ya bisa kerumunan, pernikahan, acara-acara makan bersama, apalagi di ruang tertutup ya, itu yang akan membantu percepatan. Sehingga sekali lagi dalam situasi peningkatan mobilitas ya saat ini yang harus dilakukan adalah pencegahan gitu, Pak. Lalu bagaimana pencegahannya secara sederhana namun efektif? Singkat saja, Kang. 5M kembali ya, memakai masker ya, dan terutama saya sarankan belum terlambat untuk setiap usia, khususnya apalagi yang masuk di kelompok rawan tadi, vaksinasi flu. Ya. Bio Farma itu selalu siap sedia ya, dan saya selalu menyarankan bahwa vaksin flu ini penting untuk kelompok rawan rentan, apalagi mobilitasnya tinggi di Indonesia, karena ini akan mencegah lansia ataupun kelompok yang rawan tadi masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Sekali lagi, subclade K ini kalau masuk rumah sakit cenderung bisa lebih dari 1 minggu dirawatnya, dan ini tentu bukan hal yang ringan, apalagi pada kelompok lansia ataupun balita tadi. Jadi pencegahan 5M dan tentu sekali lagi imunitas ditingkatkan dengan olahraga, makan bergizi seimbang. Baik, terima kasih Kang Dikit lah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat kegigihan seorang anak dalam menggapai pendidikan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.